Untuk memperkuat sinergitas antar stakeholder di masing-masing daerah, Bank Rakyat Indonesia menyelenggarakan bisnis catering ekosistem desa pada Kamis 13 Januari di salah satu hotel di Kota Padang. Kegiatan mengangkat tema sinergi bersama BRI dari Desa Membangun Indonesia dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Mentawai dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan beberapa pengurus Bumnak, Bumdes, dan para pelaku UMKM. Dalam kata sambutan Regional Head Micro Banking Bambang Widihasmoro, memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk bisa berkolaborasi dengan Pemda dalam membantu membangkitkan ekonomi masyarakat, yang mana setiap cabang di Kecamatan BRI telah memiliki mantri. Mantri BRI tidak hanya mengemban tugas pemasaran, namun juga turut andil tugas mulia dalam memberdayakan masyarakat. Mendampingi para pelaku UMKM merupakan ujung tombak dari program-program BRI berhadapan langsung dengan masyarakat. Kolaborasi dan bersinergi. Bapak Ibu sekalian, kami laporkan pada narasumber pembicara juga kepada Bapak Ibu dari Lurah, Bumdes, kita BRI ya 80% bisnis kita melayani usaha mikro ya dan UMKM ya. Nah, konsep usaha ya yang sekarang khusus mikro kita ini dikemas dalam bentuk ekosistem. Ada 3 ekosistem yang kita kerjakan. Pertama, ekosistem desa, kemudian ekosistem pasar, kemudian ekosistem pembayaran. Nah, dari hari ini kita bertemu saat ini sesuai dengan tema ya, dari desa membangun Indonesia. Maksud saya, dalam lingkup yang lebih fokus lagi kita dari kelurahan atau dari nagari kita membangun kota Padang, dari nagari kita membangun kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya, karena di sini ada unit kerja kita yang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi kita bergerak sekarang ya, teman-teman marketing mantri ya, teman-teman mantri ya, mereka sudah berada kembali ke desa, kembali ke nagari, kembali ke kelurahan untuk sebagai wilayah yang harus mereka kerjakan. Dalam melakukan penyuluhan ke masyarakat, di BRI ada namanya mantri, dan di Dinas Koperasi dinamakan tenaga pendamping, berjalan di kelurahan dan kecamatan dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro. Bisnis gathering ekosistem desa bertujuan untuk menyamakan pandangan demi kemudian ada kegiatan positif dan konkret yang dikolaborasikan antara teman-teman marketing BRI yang berkoordinasi dengan pemangku kewenangan ekonomi di tingkat nagari atau desa, dan dinas terkait dengan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang betul-betul langsung menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun strategi pelaksanaan BRI menerapkan 3 ekosistem, yakni ekosistem desa, pasar, dan pembayaran, dengan menggunakan inovasi melalui platform digital, marketplace pasar ID. Dari PT Bank Rakyat Indonesia, kantor regional office Padang bersama dengan kantor cabang Padang, kantor cabang Katib Sulaiman menyelenggarakan gathering gathering ekosistem desa sinergi bersama BRI dari Desa Membangun Indonesia. Maksud dan tujuan acara ini adalah untuk membangun kolaborasi
kemudian bersinergi dengan stakeholder. Di sini kita mengundang para narasumber dari dinas-dinas terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian Dinas Koperasi dan Perdagangan, juga narasumber dan mungkin dari peserta dihadiri oleh para wali nagari atau para lurah, kemudian para pengurus atau direksi Bumnak atau Bumdes, kemudian juga ada di sini pelaku UMKM, UMKM mikro, kemudian ada juga para tokoh masyarakat yang kaitannya mereka berprestasi di bidang pemberdayaan masyarakat maupun usaha di lokal daerahnya. Tindak lanjut dari acara ini, kami berharap bahwa ada kesamaan cara pandang, kemudian ada kegiatan yang positif dan konkret yang dikolaborasikan antara teman-teman marketing di BRI, kemudian dengan berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kewenangan di tingkat nagari atau desa, kemudian juga dinas terkait, menghasilkan kegiatan-kegiatan yang betul-betul langsung bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pada gathering ekosistem desa ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan memaparkan program serta perkembangan UMKM terkini. Di antaranya, LT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Syuhandra, ia menjelaskan sejauh mana upaya pemerintah kota dalam menumbuh kembangkan keberadaan koperasi serta UMKM yang ada di Kota Padang. Sejauh ini jumlah UMKM yang terdaftar di bawah Dinas Koperasi ada sekitar 40.000 lebih. Sebagai tanggung jawab dalam pembinaan, Pemko Padang secara bertahap memberikan bantuan usaha kepada UMKM melalui koperasi simpan pinjam syariah yang besarnya sekitar 10 miliar tiap tahunnya, yang dibantu dengan pengalokasian dana pokok pikiran anggota dewan yang menjadi mitra Dinas Koperasi dan UMKM. Berharap dengan bantuan yang diberikan koperasi dan UMKM bisa menjalankan usahanya secara mandiri, dalam rangka memajukan kapasitas dan kompetensi UMKM, Pemko Padang juga melakukan penyuluhan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan, serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan terobosan dan inovasi. Untuk pelaku usaha mikro di Kota Padang itu memang terdaftar sebagai binaan di Dinas Koperasi itu 40.000 lebih ya, pelaku usaha mikro dengan berbagai jenis usaha yang melakukan. Tapi yang terbanyak itu memang di bidang kuliner. Kemudian bagaimana kompetensi mereka, kapasitas pada mereka itu bisa ditingkatkan. Kita selalu memberikan pembinaan, memberikan pelatihan-pelatihan, terutama dalam rangka meningkatkan kompetensi. Nah, di samping itu persoalan pokok bagi pelaku usaha mikro kita memang masalah permodalan. Nah, untuk permodalan ini pemerintah Kota Padang bagaimana sekarang bisa juga mengoptimalkan fungsi daripada koperasi syariah yang ada di setiap kelurahan. Artinya apa? Jika pelaku usaha mikro di kelurahan tersebut butuh pembiayaan untuk modal usaha, itu akan dihandle oleh koperasi simpan pinjam pembiayaan yang ada di setiap kelurahan. Nah, jika pembiayaan tidak mencukupi yang diberikan oleh kemampuan dari koperasi tidak mencukupi, nah kita juga sudah kerjasama dengan Bank Nagari Syariah, Nah, mudah-mudahan dengan gatheringnya BRI ini, BRI juga bisa kita lakukan kerjasama lah, dalam menjawab kesulitan dana ataupun modal yang dialami oleh koperasi yang ada di setiap kelurahan. Dalam memulai atau menjalankan usaha, UMKM di Kota Padang sering terkendala dalam persoalan pokok, yaitu masalah permodalan. Untuk itu, pemerintah kota terus mengupayakan dengan mengoptimalkan fungsi dari koperasi syariah yang ada di kelurahan. Melalui koperasi simpan pinjam syariah,
yang dapat menghandle pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro. Dan jika pembiayaan tidak mencukupi dari kemampuan koperasi, pemerintah Kota Padang juga telah bekerja sama dengan pihak perbankan. Dengan rencana kolaborasi yang ditawarkan oleh pihak BRI, mudah-mudahan bisa menjawab dari kesulitan dana ataupun modal yang dihadapi oleh koperasi yang ada di setiap kelurahan. Bank Rakyat Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam membumikan layanan keuangan sektor perbankan di Indonesia. Usianya yang sudah 126 tahun selaras dengan perannya yang sudah menjangkau secara luas di perkotaan, pedesaan, hingga remote area. Oleh sebab itu, tidak salah BUMN yang satu ini tetap menjadi sentral pengembangan usaha hingga saat ini. Masih menjadi bank terpercaya pilihan masyarakat tentunya tidak membuat BRI berhenti berinovasi. Kedepan sejumlah inovasi lainnya, khususnya dalam pengembangan ekonomi berbasis kemasyarakatan, akan terus dikembangkan oleh bank yang satu ini. Selain PLT Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mentawai Puji Rahayu, yang menyebut bahwa ke depan Kabupaten Mentawai di bawah Dinas PMDP 2KB akan menggelar kegiatan Bursa Inovasi Desa di 3 klaster masing-masing pulau besar di Kepulauan Mentawai. Bursa Inovasi Desa nantinya akan menampilkan capturing masing-masing desa, apa saja yang sudah dilakukan terkait inovasi di masing-masing desa. Bank yang memiliki kantor unit sebanyak 5.381 ini tidak dapat dikalahkan oleh bank manapun dalam urusan UMKM. Tidak ada bank lain yang bisa mengejar penyaluran kredit yang sangat besar untuk sektor UMKM. Inisiatif lainnya untuk terus memperkuat segmen pasar UMKM adalah inovasi yang terus dieksplorasi bank yang identik dengan UMKM ini. Jadi kalau untuk di Mentawai kesulitannya adalah kapasitas dari pengurusnya, Pak. Jadi nanti kalau dari BRI yang mempunyai program kegiatan untuk pembinaan BUMDes, kami mohon ini Pak ada nanti semacam pelatihan untuk aparaturnya, untuk pengurus-pengurus BUMDes. Dengan catatan ya, sekarang kita sudah tentukan bahwasannya pemilihan pengurus BUMDes tidak berdasarkan kompetensi. Ya, minimal dia punya tamatan misalnya SMA. Kalau di desa di Mentawai cukup sulit Pak, Bapak Ibu mencari yang sudah sarjana. Persoalan bagi kota adalah 2020 kemarin kita sudah mengirimkan pelaku-pelaku usaha mikro ke provinsi yang sudah naik kelas. Artinya yang mempunyai omset 300 juta itu sebagai provinsi, artinya dia menjadi wilayah pada kewenangan provinsi untuk mempergunakan dengan lahirnya Undang-Undang 11 dengan PP 7 ini semua turun lagi ke bawah. Sehingga jumlahnya pelaku usaha mikro kita di Kota Padang itu hampir mencapai 43.000 pelaku usaha mikro yang tersebar di 104 kelurahan, 11 kecamatan.
juga dengan BRI karena menurut kami hari ini kami sudah mulai membuka mata pelaku usaha. Ada pelaku usaha tadi contohnya dari Foto Tanah, Bu Las, itu sudah masuk tidak hanya Lazada yang sistem online melalui marketplace. Hari ini sudah masuk via Grab. Tentu tidak bisa bayarnya via tunai. Inilah peluang-peluang kerjasama pelaku usaha kita dengan BRI dan perbankan lainnya untuk bagaimana proses pembayaran dari pemasaran produk mereka. Jadi ini sudah kami himpun yang sudah masuk marketplace melalui jaring-jaringan, apakah itu Shopee, Lazada, Bukalapak dan segala macamnya. Jadi ada satu pelaku usaha ini yang semua mart itu tidak bayar cash and carry langsung di saat barangnya sudah diambil, tidak. Itu per hari Sabtu misalnya, sesuai dengan komitmennya. Kami berharap pelaku usaha kami yang sudah masuk ke pasar modern ini bisa dibuat, jadi tidak harus datang lagi ke mart-mart yang sudah kita kerjasamakan untuk mengambil berapa omset mereka, jual beli mereka yang sudah ada di mart-mart itu. Karena kalau enggak ada jadwalnya Pak, harus diambil hari ini. Kenapa tidak kita siapkan BRI Lead, Pak? Ya, BRI ya. Nah, atau seperti apa? Sehingga nanti pelaku usaha sudah langsung masuk rekeningnya. Begitu diinputkan oleh masing-masing mart ini per hari Sabtu per jam 5 sore, nggak perlu lagi datang ke martnya, sudah langsung masuk ke rekeningnya. Itu kami harapkan. Ini barangkali nanti jadi inovasi kita Pak di antara BRI dan Dinas Koperasi dan UKM, sehingga akan meminimalisir. Ya, kalau sekarang COVID Pak, kita meminimalisir mobilitas, pertemuan dengan orang, tapi dagangan tetap laku. Kebetulan Bu, kami membuat rantang jamur, kaki jamur, kerupuk jamur. Dan rantang jamur kami ini sudah dibawa oleh orang BRI ke Jakarta untuk lomba. Dari segi rasa, kami sudah dapat juara 1. Tapi dari segi pengolahan, dari segi kemasan, juara 7. Jadi kerenahan kami di sini nampaknya kemasan. Dari masyarakat Mentawai untuk membangun usaha Bu antara tetangga, ya ada 20 rumah. Nah itu yang terus kita bina sampai dengan saat ini, dan kita juga targetkan One Dasawisma One Product. Namun demikian Ibu, banyak sekali kendala yang kami hadapi di Mentawai. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Mulyati tadi. Di Padang saja ternyata label halal dan kemasan masih menjadi persoalan. Izin usaha juga. Bisa Bapak Ibu bayangkan apalagi di Mentawai.
perlu kami informasikan pada saat ini strategi untuk beraktivitas kita memang melalui menggarap ekosistem dibagi 3, ekosistem desa, kemudian ekosistem desa, ekosistem pasar, kemudian ekosistem pembayaran. Nah, untuk ekosistem desa kita mendekatkan marketing kita dengan para perangkat nagari atau perangkat lurah, ya. Mereka sudah memiliki pos pojok mantri desa di setiap kantor kelurah. Tujuannya supaya lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat nagari dan pelayanan lebih cepat, karena teman-teman mantri dilengkapi dengan sarana proses-proses layanan baik kredit maupun simpanan secara digital. Mereka sudah memiliki gadget untuk melakukan eksekusi pinjaman. Jadi pinjaman cukup bisa dilakukan di tempat dalam hari yang sama, cukup melalui satu sarana handphone. Kemudian juga untuk layanan-layanan simpanan, mereka juga bisa mengedukasi, ya, bahwa untuk membuka rekening tidak perlu datang ke kantor, ya, bisa di mana saja dengan mengedukasi digital saving. Untuk UMKM, Bank BUMN ini melakukan sejumlah inisiatif yang dilakukan pada tahun 2016, seperti pengembangan Teras BRI Digital, e-pasar, 1 juta domain gratis untuk UMKM, dan lain sebagainya. Inisiatif ini sebagai salah satu langkah yang dilakukan perseorang untuk menaikkan kelas UMKM yang sudah ada. Harapannya pada UMKM tersebut dapat menjadi juara-juara yang lahir dari masing-masing wilayahnya dengan berbagai keunggulan. Untuk membantu pelaku usaha, pada sesi akhir, Bank BRI menyerahkan modal bantuan usaha kepada beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Padang.